Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli safa wa sahbihi ahlil wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka kajian kitab Wasiyatul Mustafa kali ini dengan Ummul Quran, Ummud Doa, Suratul Fatihah. Berharap mudah-mudahan ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, khususan Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa usulihim wa furu'ihim wa muridihim wa muhibbihim lahumul Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, idza asabaka hammun aw amrun faqul subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Wahai Ali, apabila engkau ditimpa kesusahan, ditimpa keprihatinan, ditimpa kemurungan, ditimpa kesedihan, atau perkara yang agung yang tentu berat bagimu, maka ucapkan kalimat berikut: subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi hati, rasa sakit di hati, para ulama membaginya menjadi tiga. Ada yang berkaitan dengan masa lalu, disebut dengan al-huzn, kesedihan. Ada yang berkaitan dengan masa yang akan datang, disebut dengan alham. Alham ini bisa juga diartikan keprihatinan atau kekhawatiran. Ada yang berkaitan dengan masa sekarang, yaitu al-gham. Jadi ada al-huzn, ada alham, ada al-gham. Gham ini juga kemurungan. Nah, ketiga hal tersebut seringkali kemudian berdampak tidak baik bagi orang yang mengalaminya. Orang yang sedih, susah, seringkali karena ia mengingat masa lalu. Padahal masa lalu tidak untuk dikenang, tapi untuk diambil pelajaran, agar ke depannya lebih berhati-hati dan lebih baik lagi. Begitu juga dengan masa yang akan datang. Tidak perlu terlalu ditakutkan, dikhawatirkan, dan digelisahkan. Karena apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, kita semua juga tidak tahu. Nah, ketika seseorang menarik masa yang akan datang ke masa sekarang, ke masa saat ini, muncullah kemudian keprihatinan, atau yang dalam bahasa Arab disebut alham,
Dari sinilah kemudian ketika hal tersebut muncul pada diri seseorang, Nabi memerintahkan untuk memperbanyak mengucapkan kalimat Subhanaka Rabbi La ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Banyak redaksi kalimat yang diajarkan oleh Nabi untuk menghilangkan gham, ham, maupun huzn. Salah satu di antaranya adalah yang diwasiatkan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali ini. Inti dari keseluruhannya adalah kita mencoba untuk merenungkan, memahami kata per kata. Subhanaka Rabbi. Ini kalimat pertama yang hendaknya diucapkan ketika kita mengalami keprihatinan, ketakutan, kekhawatiran akan hidup di masa yang akan datang. Subhanaka Rabbi, Maha suci Engkau, wahai Tuhanku, yang mengatur hidupku, yang menjamin kebutuhan hidupku. Ini selaras dengan firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Seseorang yang berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia. Setelah seseorang menyadari bahwa tidaklah Allah menimpakan kesedihan, kesusahan, kegundahan, kegalauan, dan yang semacamnya, itu adalah sia-sia. Setelah kesadaran itu muncul, pasti ia akan memuji kepada Allah, akan mensucikan Allah. Subhanak, Maha suci Engkau, wahai Tuhanku. Setelah itu ditegaskan, La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Setelah berkesadaran bahwa apapun yang diciptakan oleh Allah untuk kita, apapun yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, tidaklah ada yang sia-sia. Semuanya memberikan dampak positif, efek yang baik bagi orang yang sadar, bagi orang yang senantiasa mengingat bahwa itu semua datangnya dari Allah. Setelah itu, niscaya dia akan terus berupaya mengesahkan Allah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau, ya Rabb. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ada juga kalimat yang diajarkan oleh Nabi ketika kesedihan, kegundahan, kegalauan itu mendatangi seseorang. Nabi memerintahkan untuk memperbanyak berkata, Allah, Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Allah, Allah, Allah lah Tuhanku. Aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ketika seseorang menghilangkan, terus berupaya menghapus rasa tidak enak di hatinya,
dan terus berupaya mengesahkan Allah. Ketika itu benar-benar sudah terjadi, hilanglah kegundahan, kesedihan, dan kegalauannya. Otomatis setelah mengucapkan itu, ia akan berkata di dalam hatinya, alaika tawakkaltu. Hanya kepadamu ya Allah, aku bertawakal. Aku menyerahkan segala urusanku. Aku menyerahkan segala permasalahanku yang aku tidak mampu untuk menyelesaikannya. Dan ditutup dengan kalimat Anta Rabbul Arsyil Azim. Engkaulah Tuhan pemelihara arsy yang agung. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai cara dilakukan orang dalam rangka bagaimana mengatasi kesumpekan hidup, keruwetan hidup, permasalahan hidupnya. Dan bagi orang-orang yang beriman, tidak ada solusi terbaik selain mengembalikan seluruh permasalahan, keruwetan hidup kepada Allah. Oleh karenanya, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan jika kita senantiasa melibatkan Allah di setiap permasalahan kita, di setiap urusan kita, di seluruh aspek kehidupan kita. Jika senantiasa kita mengingat Allah di keadaan apapun, niscaya kita akan bersyukur kepada Allah ketika ditimpa sesuatu yang menyenangkan. Sebaliknya, kita akan bersabar ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan kita. Oleh karenanya, Allah terus-menerus mengingatkan, memerintahkan kepada kita semua. Dalam salah satu firman-Nya, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Senantiasalah kalian semua mengingatku, begitu firman Allah. Azkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian. Para mufassir menjelaskan ketika seorang hamba mengingat Allah dikala suka, dikala duka ia diingat oleh Allah. Ketika seorang hamba mengingat Allah dikala senang, dikala susah, ia diingat oleh Allah. Ketika seorang hamba mengingat Allah dikala kondisinya baik, ketika kondisinya tidak baik, ia diingat oleh Allah. Ketika seorang hamba mengingat Allah dikala ia kaya, ketika jatuh miskin, ia diingat oleh Allah. Ketika seorang hamba mengingat Allah dikala kondisinya sedang sehat, ketika sakit, ia diingat oleh Allah. Begitu seterusnya. Oleh karenanya, mari kita terus-menerus upaya meningkatkan kualitas zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Mengingat akan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Dan berupaya menjalankannya di kehidupan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang pasti punya masalah, pasti punya keruwetan, kesumpekan dalam hidupnya, pasti pernah mengalami itu. Karena sedih, susah, gembira, dan duka cita itu terus senantiasa datang silih berganti, ibarat siang dan malam. Dan konsep yang diberikan oleh Al-Quran untuk kita adalah apapun masalah kita, solusinya
adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi di setiap masalah yang dihadapinya. Allah akan memberikan jalan keluar atas apa saja yang sedang dihadapinya. Semoga dari waktu ke waktu iman, takwa, mahabbah dan marifat kita kepada Allah terus menaik hingga ke puncak yang mampu kita raih masing-masing. Ja'alanallahu wa iyyakum min ibadihi sholihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.